Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hafid Rusyidi dengan NIM 2221101011058 dari kelas Sistem Informasi Geografis kelas A. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan untuk tahap kedua dari tugas video, yakni pembuatan peta tematik dan layouting peta. Di sini dari tahap pertama tadi sudah selesai. Jadi setelah ini kita save dulu untuk project ini. Nah, kita save dulu. Oke. Nah, setelah kita save, kita akan membuat peta tematiknya. Di sini kita akan ke project, lalu kita akan ke new plain layout. Nah, di sini nama petanya. Nah, lalu akan muncul tampilan baru seperti ini, tampilan layouting. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat bingkai dulu, bingkai untuk seluruh peta dulu. Nah, di sini kita ke add shape, di sini ada icon seperti ini. Lalu kita add rectangle, di sini kita add rectangle. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali ke QGIS, ke QGIS-nya, ke petanya. Di sini kita posisikan petanya supaya nanti saat dimasukkan ke layoutnya pas seperti itu. Di sini saya posisikan ke tengah, agak ke kanan supaya nanti tidak terlalu saat dimasukkan petanya itu tidak terlalu ke kiri seperti itu. Nah, setelah sudah kita kembali ke layoutnya, lalu kita ke add map di sini. Di sini kita add map. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukuran petanya kan di sini masih kecil. Nah, di sini kita akan ubah scale-nya. Jadi semakin kecil angkanya akan semakin besar. Di sini saya coba ubah-ubah dulu. Nah, di sini ukuran petanya sudah oke. Di sini karena terlalu ke kanan ya, di sini sepertinya saya akan memposisikan kembali. Jadi saya akan mengulangi posisi petanya supaya petanya pas saat masuk ke AdMap. Sini petanya saya hapus lagi supaya petanya ini tidak terlalu ke kanan seperti itu. Kita delete lagi, lalu kita add map lagi supaya petanya lebih bagus posisinya. Nah, ini kan lumayan ke tengah. Ini jadi kita tinggal ubah untuk skill-nya saja.
Nah, di sini sudah masuk, sudah pas untuk petanya. Di sini saya pakai scale 430.000. Lalu tetap pada layouting item properties pada map, kita scroll ke bawah untuk menambahkan grid. Nah, di sini ada menu grid, lalu kita tanda plus, lalu gridnya kita pencet dulu, dan kita pencet modify grid. Nah, setelah kita pencet modify grid, di, di sini kita akan pilih yang solid. Nah, di sini lalu kita akan mengubah-ubah terkait eh, X dan Y-nya. Jadi untuk garis lintang dan garis bujurnya, jadi terserah mau seberapa. Di sini saya pakai 0,25 dan 0,30. Di sini bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan, mau berapa kotak dan lain sebagainya. Di sini saya pakai 0,25 untuk X-nya dan 0,20 untuk Y-nya. Lalu di sini tetap ada menu grid ini, tidak keluar. Nah, di sini kita ke bawah untuk memasukkan frame. Di sini frame style, pada menu frame ini, frame stylenya kita pakai zebra. Di sini terserah mau pakai style yang apa. Saya pakai zebra. Size-nya saya kecilin. Nah, setelah kita sudah membuat frame-nya, di sini saya akan memasukkan koordinatnya. Jadi keterangan koordinat dari tiap-tiap garis di sini tetap di menu grid, ke bawah lagi lalu ada draw koordinat. Nah, di sini untuk formatnya saya pakai decimal with suffix. Nah, setelah muncul seperti ini, nah kita lihat ke tampilannya ini, jika ada angka-angka yang keluar, kita bisa adjust ukurannya. Nah, setelah sudah di-adjust, setelah itu kita akan membuat arrow atau arah mata angin. Di sini kita lihat menu ini. Nah, di sini ada menu seperti segitiga. Ini ada add north arrow. Di sini kita pencet, lalu kita posisikan. Di sini saya posisikan di kanan atas map ini. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini pastikan untuk image-nya itu SVG image, lalu kita ke arrow. Nah, di sini saya akan pakai ini. Setelah sudah kita memasukkan arrow, kita posisikan lagi untuk arah mata anginnya. Setelah arah mata angin sudah dimasukkan, lalu kita akan membuat scale bar. Di sini saya pakai yang scale bar yang di sini. Lalu di sini scale barnya saya posisikan di kiri bawah peta. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk stylenya di sini saya pakai single box. Terserah
Bisa pakai single box atau bisa pakai double box. Saya di sini pakai single box. Nah, lalu untuk unitsnya di sini pakai meter dan nah, lalu ke segmennya ini, left-nya ini kita tambahkan. Jadi di sini saya left-nya 1, right-nya 2. Kita posisikan dulu. Nah, setelah itu sepertinya dari mapnya ini untuk grid-nya ini, frame grid-nya ini kurang cocok menurut saya. Jadi saya pakai yang garis saja, yang garis biasa. Jadi dari zebra ini saya ganti ke line border saja. Setelah itu, setelah ke sini, setelah memasukkan scale bar tadi, kan akan muncul scale bar seperti ini. Lalu kita akan membuat shape baru untuk keterangan. Di sini kita kembali ke add shape, lalu add rectangle. Nah, di sini kita akan buat kotak. Nah, di sini sudah muncul kotaknya. Lalu di sini kita akan memasukkan foto. Di sini saya pakai logo, ada dua logo di sini. Kita pakai icon add picture. Di sini saya pakai logo Universitas Jember dan logo Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini pada menu ini kita ubah ke raster image, lalu kita pencet titik 3, dan di sini saya akan cari logonya. Kita open. Nah, jika hasilnya logonya pecah seperti ini tidak apa-apa, karena nanti saat di-save, hasilnya akan tetap jelas. Di sini saya akan menambahkan logo lagi untuk logo yang Fakultas Kesehatan Masyarakat, menggunakan langkah-langkah yang sama. Nah, setelah sudah seperti ini, kita akan membuat teks. Teks yang pertama, kita akan menuliskan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga Universitas Jember. Jadi, kita akan menuliskan teksnya di sini, seperti ini. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lorem ipsumnya kita ubah ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jember. Ini saya edit juga terkait fontnya. Nah, di sini sudah saya edit fontnya. Saya edit ini sesuai selera saja. Lalu size-nya saya gedein. Setelah itu ke label font, terus untuk horizontal alignment, jadi posisi teksnya, di sini saya ganti ke tengah, seperti ini. Ini tidak apa-apa jika hasilnya pecah, karena nanti saat di-save tetap jelas. Lalu kita akan buat garis pembatas. Garis pembatas di sini, yang nanti kita akan buat judul juga, judul peta ini apa. Nah, di sini kita akan membuat garis pembatasnya. Di sini kita akan pakai add arrow. Kita buat garis di sini. Nah, lalu kita klik kanan. Nah, akan muncul garis seperti ini. Nah, kan ini masih ada poinnya atau masih ada panahnya. Kita ke line marker. Di sini untuk start markernya non dan end markernya juga non. Nah, akan seperti ini. Lalu kita akan masukkan teks lagi. Di sini teksnya
Saya akan membuat teks untuk judul petanya, sama langkah-langkahnya seperti memasukkan ini Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Universitas Jember. Di sini untuk judul petanya ya ini saya masukkan peta sebaran kasus TBC mana eh, berdasarkan puskesmas di Kabupaten Jember. Untuk judulnya seperti ini, sama diedit dulu untuk font dan lain sebagainya. Di sini saya pakai ini aja. Lalu untuk label fontnya sama, ukurannya juga kita perbesar dulu. Lalu ke layoutnya, untuk horizontal alignment-nya kita ke center, dan vertical alignment itu juga ke vertical center. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Sebentar untuk ininya, saya akan ke sini aja. Nah, hasilnya kan seperti ini. Lalu kita akan buat garis baru, garis pembatas lagi, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Nah, untuk arrow-nya kita hapus juga. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan keterangan. Jadi keterangan warnanya ini kita akan masukkan ke sini. Jadi keterangan untuk warna kuning kuning itu kategori apa, lalu merah kategori apa seperti itu. Di sini ya, saya akan menggunakan ini add legend di sini, lalu saya akan masukkan di sini. Nah, seperti ini. Ini tidak apa-apa kalau untuk tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk titelnya di sini saya kasih titel keterangan. Lalu di legend itemnya ini, nah di sini kita hidden bagian-bagian yang tidak dipakai. Jadi seperti GADM, lalu ada di Puskesmas Jember dan Puskesmas Sebaran TB Anak, copy of sheet ini juga kita hidden atau kita hapus saja juga tidak apa-apa. Nah, jika tidak bisa di hidden, ini untuk auto update-nya kita matiin dulu supaya bisa diedit. Nah, ini kita klik kanan lalu kita hidden. Di solve-nya ini juga kita hidden. GHDM-nya ini juga kita hidden. Nah, jika sudah ada tampilan hidden tapi nggak hilang, kita hapus saja di sini. Nah, seperti ini lalu kita perbesar aja.
Nah, seperti ini. Ini fontnya juga kita bisa ubah ke center, lalu ini titel fontnya kita bisa ubah juga. Seperti ini. Untuk font ininya juga bisa kita ubah. Saya pakai dan font ininya font sangat rendah, rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi juga kita ubah. Ini sesuai selera supaya tampilannya lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah kita masukkan seperti ini, setelah kita sudah masukkan seperti ini, kita akan membuat garis pembatas lagi. Di sini kita akan memasukkan keterangan, yakni keterangan sumber data, lalu keterangan skala, dan keterangan unit. Sama untuk line marker dan end markernya kita nol. Lalu kita akan buat teks baru. Sini ya, untuk ini kita ke sumber data. Ini saya tulis ke BPS, profil kesehatan, Google Map, profil kecamatan, lalu ini Google Maps atau Google Satellite. Terserah, ini sesuai dengan sumber data yang ada. Lalu di bawahnya kita pakai skala. Sebentar, ini sepertinya saya salah ketik. Lalu kita masukkan skala. Nah, di sini untuk skalanya kita input ke map tadi, ke scale map tadi. Nah, itu skalanya berapa untuk scale-nya. Di sini scale saya seperti ini, saya bulatkan saja ke 470.000. Nah, kita ke batas barang, ke sumber data lagi, untuk skalanya 1:470.000. Lalu untuk unitnya, kita setelah itu kita edit lagi untuk ini, untuk fontnya dan lain sebagainya. Saya posisikan nanti di tengah. Nah, untuk horizontal alignment-nya kita masukkan ke center. Nah, di sini sudah masuk untuk sumber datanya.
Lalu kita akan menambahkan garis pembatas lagi, dan ini untuk keterangan yang lain. Di sini saya masukkan biodata. Di sini tetap start markernya 0, end markernya 0. Lalu kita di sini masukkan biodata. Jadi di sini saya masukkan nama, NIM, kelas, dan juga email. Di sini saya eh, kasih judul lebih dahulu, jadi itu video processing dan tema. Di sini saya kasih nama, di temanya ini saya kasih NIM. Lalu di bawahnya lagi saya kasih kelas. Di bawahnya lagi saya kasih email. Setelah sudah seperti ini, tetap kita edit teksnya. Fontnya kita ubah. Lalu untuk positioningnya kita juga ubah seperti ini, dan sudah. Nah, setelah sudah semua dari keterangan ini, selanjutnya kita akan save fotonya ini, foto projectnya ini ke bentuk foto atau PNG. Kita ke icon ini, export as image. Nah, kita namai dulu, nama saya seperti ini saja, lalu kita save. Nah, setelah kita save, nah untuk export resolution ini, kita masukkan minimal 300 dpi. Kalau semakin tinggi itu akan semakin jelas, tapi ukuran filenya juga akan semakin besar. Di sini saya pakai 300 dpi saja, lalu kita akan save. Nah, akan ada muncul notif seperti ini, export layout sukses. Lalu kita akan coba buka hasilnya di sini. Nah, inilah hasil dari pembuatan peta tematik dan layouting. Jadi untuk teksnya sudah jelas. Tadi kan di layout itu seperti pecah-pecah, tapi di sini sudah aman. Dan begitulah hasil dari video ini. Untuk video tahap 2, yakni pembuatan peta tematik dan juga layouting peta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.